Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Para petinggi PDIP harus segera mengubah cara mereka memperlakukan Ganjar Pranowo. PDIP kan mengajukan nama Ganjar sebagai capres, karena itu perlakukanlah Ganjar sebagai capres. Berilah marwah kecapresan pada Ganjar. Jangan perlakukan Ganjar sebagai sekedar petugas partai yang disuruh-suruh. Jangan bangun kesan bahwa Ganjar akan jadi presiden yang tegak lurus mengikuti arahan partai. Indonesia tidak memerlukan seorang presiden yang disetir partai. Ganjar harus menjadi the real president. Saya tahu dengan membuat video semacam ini ada banyak pihak yang tidak berkenan. Ketika beberapa hari yang lalu saya membuat video di Cokro TV tentang kesombongan PDIP terhadap pihak-pihak lain yang menurut saya seharusnya justru menjadi mitra perjuangan PDIP, saya dikritik oleh para pendukung PDIP. Dan kritik sebagian dari mereka sebenarnya dilandasi niat baik. Mereka bilang karena saya sekarang sudah menjadi politisi PSI, saya dianggap tidak etis mengkritik PDIP. Saya sebenarnya tak seberapa paham mengapa karena saya datang dari partai berbeda, saya dianggap tidak layak mengkritik PDIP. Buat saya, betapapun dilandasi niat baik, para pengkritik ini gagal menangkap substansi kritik saya. Saya mengkritik PDIP karena dia adalah partai terbesar. Sepak terjang PDIP jelas berdampak pada Indonesia. Sebagaimana ungkapan yang terkenal dari film Spider-Man, kekuatan yang besar membawa serta tanggung jawab yang besar pula. Jadi PDIP harus kita jaga agar tidak bertindak melenceng keluar rel. Di sisi lain, kritik saya pada PDIP sebenarnya lebih dilandasi kekhawatiran saya pada peluang Ganjar memenangkan kompetisi kursi kepresidenan. Intinya, perilaku PDIP akan berdampak pada kekalahan Ganjar. Itu yang menjadi pusat kepedulian saya. Saya adalah pendukung Ganjar dan saya adalah anggota Dewan Pembina Kelompok Relawan Ganjarian Spartan. Karena itu, saya harus mengkritik PDIP. Lantas apakah hanya karena saya adalah politisi PSI, saya lantas tidak boleh melontarkan kritik terhadap PDIP? Apakah sesama supir tak boleh saling mendahului? Saya percaya seharusnya kritik saya tidak menjadi masalah. Kalau saja kritik saya mengada-ada, silahkan bantah argumen saya. Tapi selama substansi kritik saya dianggap benar, tidakkah seharusnya justru PDIP mendengar kritik saya, kalaupun saya adalah anggota PSI? Tambahan lagi, saya sebenarnya tidak perlu melontarkan kritik ini kalau saja kalangan internal PDIP melakukan kritik ke dalam diri sendiri. Masalahnya itu tidak bisa diharapkan, karena nampaknya budaya introspeksi diri itu tidak tumbuh di PDIP. Di dalam PDIP banyak yang sebenarnya setuju dengan kritik saya, tapi memilih diam. Karena itu terpaksa saya yang di luar yang bicara. Dan sekarang pun saya terpaksa juga melakukan kritik kembali pada PDIP karena kepedulian saya pada Indonesia dan pada Ganjar. Apa yang saya sampaikan ini bukan sekedar opini pribadi. Apa yang saya katakan mewakili banyak orang yang peduli pada Ganjar dan menganggap bagaimana perilaku PDIP bisa menghabisi peluang kemenangan Ganjar. Ini dilandasi pembicaraan dengan banyak orang. Mereka tahu saya Ganjarian Spartan dan mereka juga menyaksikan video saya yang bicara soal kesombongan PDIP. Mereka setuju dengan pandangan saya. Mereka bilang mereka memang juga sudah muak dengan gaya sebagian pimpinan PDIP. Dan mereka semakin muak sekarang karena PDIP terlihat sangat menyetir Ganjar. Apalagi dalam pidatonya Megawati juga terlihat sangat menekankan pandangannya bahwa Ganjar adalah petugas partai yang harus menjalankan instruksi partai. Kata mereka, kenapa kita harus tetap mendukung seorang calon pemimpin yang jelas-jelas tidak akan bisa bersikap mandiri dalam mengambil keputusan. Mereka juga merujuk pada laporan majalah Tempo tentang proses diputuskannya Ganjar sebagai capres oleh PDIP. Di dalam laporan itu tergambar bahwa Ganjar baru di saat terakhir diputuskan menjadi capres ketika pada akhirnya Megawati kehilangan harapan akan peluang Puan Maharani menjadi capres atau cawapres. Teman-teman bicara saya itu menilai di sepanjang kepemimpinannya nanti Ganjar akan terus diganggu dengan titipan-titipan dari pimpinan PDIP. Mereka setuju sebenarnya dengan pandangan saya bahwa Ganjar adalah pilihan terbaik di antara kandidat-kandidat yang ada. Tapi kalau ternyata Ganjar sebenarnya tidak punya kemampuan untuk menentukan langkah-langkahnya sendiri,
ada keraguan serius tentang apa Ganjar layak menjadi pemimpin negara ini. Majikan Ganjar seharusnya rakyat Indonesia, bukan para petinggi partai. Dan ada anggapan bahwa Ganjar tidak bisa diharapkan untuk lebih berani menunjukkan kepemimpinannya. Image semacam ini yang menurut saya harus diubah. PDIP seharusnya sadar untuk tidak memperlakukan Ganjar sebagai petugas partai yang hendak disetir. Dan sebaliknya, Ganjar harus sejak sekarang menunjukkan bahwa dia bukanlah sekedar pion yang digerakkan oleh para pimpinan partai. Sejauh ini Ganjar selalu tampil sebagai kader yang loyal pada para senior partai. Dia berulang kali dilecehkan dan dia tidak sedikit pun melakukan perlawanan. Dia membuktikan diri sebagai seorang kader yang tegak lurus dengan perintah partai. Kasus terakhir adalah bagaimana dia mengikuti perintah untuk menolak kehadiran Israel di Piala Dunia Sepak Bola di Indonesia. Dia sudah membuktikan kesetiaan dan kepatuhannya, tapi saya meragukan apakah karakter semacam itu diperlukan saat dia menjadi seorang capres atau nantinya ketika dia menjadi presiden. Selama ini kita melihat langsung bagaimana Presiden Jokowi yang dicintai rakyat terus diganggu intervensi partai. Pimpinan PDIP terus menyuarakan narasi bahwa Jokowi pada dasarnya tidak akan menjadi siapa-siapa kalau bukan karena peran PDIP. Namun Jokowi cukup humble dan berwibawa menghadapinya. Kasus terakhir soal Israel menunjukkan bagaimana Jokowi sedih dengan keputusan PDIP yang akhirnya membatalkan Piala Dunia Sepak Bola di Indonesia. Masalahnya, pelarangan itu datang dari partainya sendiri yang bahkan tidak merasa perlu menghubungi Jokowi sebelum mengeluarkan keputusan itu. Kalau Jokowi saja begitu, apakah sekarang kita bisa berharap Ganjar bisa lebih bersikap tegas dan bukan sekedar tegak lurus mengikuti instruksi partai? Sebagai ilustrasi akhir, saya ingin men-share cerita bagaimana sekarang DPP PDIP berusaha mengatur kerja para relawan. Selama ini kan ada puluhan atau mungkin ratusan grup relawan. Mereka adalah tim relawan sesungguhnya. Sebagian besar mendanai gerakan sendiri. Keanggotaannya lintas partai. Mereka sama sekali tidak mendapat dukungan dari PDIP. Dan mereka inilah yang aktif bekerja menggerakkan dukungan pada Ganjar ketika PDIP belum menyatakan pencalonan Ganjar sebagai presiden. Mereka yang menyebabkan tingginya dukungan terhadap Ganjar tatkala Ganjar belum lagi memiliki tim kampanye sendiri. Namun yang mengejutkan, kini tiba-tiba saja saya dengar PDIP berusaha mengatur-ngatur tim-tim relawan ini. Mereka mengintervensi tim relawan yang selama ini sudah bekerja sangat efektif, walau untuk itu mereka sudah keluar ruang, tenaga, dan waktu tanpa dibayar. PDIP memperlakukan mereka seolah-olah tim relawan ini adalah juga petugas partai yang harus tunduk pada instruksi partai. Hal-hal semacam inilah yang saya khawatirkan menyebabkan merenggangnya hubungan antara pendukung Ganjar dan Ganjar. Jadi saya mungkin akan tetap memilih Ganjar. Dan saya tetap menganggap Ganjar adalah pilihan terbaik. Tapi terus terang, antusiasme saya mendukung Ganjar sudah perlahan berkurang. Bukan karena Ganjarnya, melainkan karena PDIP-nya. Ini juga yang dirasakan di banyak kalangan pendukung Ganjar. Yang bisa menyelamatkan Ganjar adalah para pimpinan PDIP dan juga Ganjar sendiri. Ganjar itu bukan sekedar petugas partai, dia adalah calon presiden. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat.